teman-teman, kami dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas bab 2, bentuk dan kedaulatan negara. Subbab A, Indonesia sebagai negara kesatuan, dan subbab B, Indonesia sebagai negara republik. Perkenalkan, nama saya Rugi Longgilang. Saya Liar Hamawani. Saya Abal Jugatab. Saya Sintia Pendidikan Lahir. Kenalkan, nama saya dari Kamadal Jatma. Nama saya Fernando Torres. Saya Melda Greta Senjaya. Perkenalkan, saya Julian. Saya Rahmat Anandegla Pradana. Saya Nela Fika Palilimar. Terus kita disengaran karena ini kadang-kadang dong kalau siapa nih? Nama saya Tandi Oser. Yang saya luka. Terus itu saya nonton lagi. A. Indonesia sebagai negara kesatuan. Apa yang dimaksud dengan Indonesia sebagai negara kesatuan? Negara kesatuan adalah bentuk negara yang merdeka dan berdaulat, di mana keseluruhan negara dikuasai hanya oleh satu pemerintahan pusat saja. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang menganut negara kesatuan. Negara kesatuan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi, Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Apakah kalian pernah mendengar nama Den Haag? Den Haag merupakan nama kota di Belanda tempat dilangsungkannya Konferensi Meja Bundar atau KMB. Pada waktu itu, dilakukan perundingan antara perwakilan Indonesia dengan Belanda tentang kemerdekaan Indonesia. Hasil KMB menyepakati Belanda akan mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, ada konsekuensi mahal yang harus dibayar, yaitu perubahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat RIS. Sejak saat itulah, bentuk negara Indonesia berubah dari kesatuan menjadi serikat atau federal. Kesepakatan ini menetapkan pembentukan negara federal Indonesia yang terdiri dari negara-negara bagian yang otonom, seperti Sumatera, Jawa, Madura, dan Sulawesi. Republik Indonesia Serikat adalah sistem pemerintahan di Indonesia yang berlangsung dari tahun 1949 hingga 1950. Sistem ini terbentuk setelah Indonesia merdeka dari penjajahan Belanda pada tahun 1945 dan mengalami perjuangan panjang dalam merebut kemerdekaan yang diakui secara internasional pada tahun 1949. Meskipun Republik Indonesia Serikat hanya berlangsung singkat, sistem ini penting dalam sejarah Indonesia karena menjadi titik transisi dari negara federal menjadi negara kesatuan. Perjalanan politik ini mengilustrasikan tantangan dan perjuangan dalam membangun negara Indonesia yang merdeka dan menyatukan keragaman masyarakat. Perdebatan tentang bentuk negara Indonesia mewarnai lintasan sejarah bangsa Indonesia. Soekarno berpendapat bentuk negara kesatuan merupakan pilihan yang paling tepat untuk Indonesia. Namun berbeda dengan Muhammad Hatta. Hatta berpandangan justru bentuk negara federal lah yang lebih cocok bagi Indonesia karena keluasan wilayah dan keragaman karakteristik setiap wilayah dari berbagai aspek. Lain lagi dengan Sepomo, ia berpandangan untuk bentuk negara internal adalah yang terbaik. Apa manfaat Indonesia sebagai negara kesatuan? Indonesia sebagai negara kesatuan memiliki beberapa manfaat, diantaranya 1. Keberagaman budaya. Indonesia terdiri dari ribuan pulau dengan beragam budaya, bahasa, dan tradisi. Ini memungkinkan warga negara Indonesia untuk memahami, menghargai, dan merayakan keberagaman
keragaman budaya yang kaya. 2. Perlindungan keamanan. Sebagai negara kesatuan, Indonesia dapat lebih efektif dalam menjaga keamanan dan pertahanan negara dari ancaman internal maupun eksternal. Penguatan ekonomi, Indonesia sebagai negara kesatuan dapat mengordinasikan pembangunan ekonomi secara lebih efektif antara wilayah. Ini kemungkinan redistribusi kekayaan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di seluruh negeri. Nomor 4. Referensi internasional. Sebagai negara kesatuan, Indonesia memiliki peran yang lebih kuat dalam hubungan internasional dan diplomasi, memungkinkan negara ini untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya secara lebih efektif di forum internasional. 5. Pemeliharaan keutuhan negara Indonesia. Kesatuan Indonesia membantu dalam pemeliharaan keutuhan negara, menghindari pemisahan wilayah yang dapat mengancam stabilitas nasional. Ada juga tantangan dalam menjaga kesatuan Indonesia, terutama dalam mengatasi disparitas pembangunan antar wilayah dan memenuhi aspirasi lokal. Apa dampak dari Indonesia sebagai negara kesatuan? Sebagai negara kesatuan, Indonesia memiliki dampak positif dan negatif. Berikut adalah beberapa contoh dampak positif dan negatif Indonesia sebagai negara kesatuan. Dampak positif. 1. Stabilitas politik. Model negara kesatuan Indonesia telah memberikan stabilitas politik yang relatif dalam negeri. Keberadaan pemerintahan pusat yang kuat membantu mengurangi konflik antar pemerintahan daerah. 2. Pembangunan nasional. Indonesia sebagai negara kesatuan telah memungkinkan pelaksanaan program dan kebijakan pembangunan nasional yang terpadu. Ini membantu meningkatkan pembangunan ekonomi, infrastruktur, dan pelayanan publik di seluruh wilayah. 3. Perlindungan persatuan. Model negara kesatuan memungkinkan pemerintah pusat untuk melindungi persatuan dan kesatuan Indonesia. Ini meminimalkan risiko pecahan negara menjadi beberapa identitas yang terpisah. Dampak negatif. 1. Ketimpangan regional. Adanya pemerintahan pusat yang kuat dalam negara kesatuan dapat menyebabkan kesenjangan pembangunan antara wilayah yang maju dan tertinggal. Beberapa daerah mungkin tidak mendapatkan alokasi sumber daya yang cukup untuk pertumbuhan dan pembangunan mereka. 2. Sentralisasi kekuatan. Model negara kesatuan dapat mengarah pada sentralisasi kekuatan di tangan pemerintah pusat. Hal ini dapat mengabaikan kebutuhan dan aspirasi lokal serta menekan kemajuan ekonomi daerah. 3. Perbedaan budaya dan bahasa. Karena Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan bahasa, model negara kesatuan mungkin menghadapi tantangan dalam mempertahankan identitas budaya, agama, dan bahasa dari berbagai kelompok tersebut. Penting untuk mencatat bahwa dampak positif Yang negatif dari negara kesatuan Indonesia tidaklah mudah untuk tergantung, dapat diimplementasi dan tidak akan memerintah dalam memastikan keadilan, partisipasi, dan membangun berkelanjutan di seluruh wilayah negara. Apa yang terjadi di Indonesia menurut bentuk federal? Bikin Indonesia memutuskan untuk menurut bentuk pemerintah federal. Ini akan menjadi perbatasan dalam struktur pemerintahan negara. Sistem federal akan mengarah pada pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat, federal, dan pemerintah regional atau provinsi. Berikut beberapa hal yang mungkin terjadi jika Indonesia menghadapi sistem federal. Pembagian kekuasaan. Kekuasaan akan dibagi antara pemerintah federal dan pemerintah provinsi. Isu-isu tertentu seperti pendidikan, kesehatan, atau transportasi dapat menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi, sementara masalah nasional seperti pertahanan nasional akan tetap di wewenang pemerintah federal. Nomor 2. Otonomi daerah. Provinsi yang akan memiliki lebih banyak kewenangan dalam mengatur urusan mereka sendiri.
Ini dapat meningkatkan otonomi daerah dan memungkinkan provinsi untuk mengambil keputusan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik mereka sendiri. 3. Tentang koordinasi. Pemerintah federal harus bekerja sama dengan pemerintah di provinsi untuk mengkoordinasi kebijakan nasional ini dapat menjadi tantangan dalam menjaga stabilitas dan kohesi nasional. 4. Pengaruh politik. Sistem federal juga dapat mengubah dinamika politik dengan partai politik regional yang mendapatkan lebih banyak pengaruh dan kepentingan regional yang menjadi lebih kuat. Apa yang terjadi jika Indonesia menganut bentuk integral? Jika Indonesia menganut integralisme, ini dapat memiliki dampak yang signifikan pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk politik, hukum, dan kebijakan sosial. Namun, dampaknya akan sangat tergantung pada negara. Desentralisasi dan sentralisasi adalah dua konsep yang berhubungan dengan pengaturan kekuasaan, pengambilan keputusan, atau organisasi dalam suatu sistem atau entitas, seperti pemerintahan atau bisnis. Berikut penjelasan singkat tentang keduanya. Yang pertama, desentralisasi. Desentralisasi merujuk pada proses atau konsep di mana kekuasaan, tanggung jawab, atau pengambilan keputusan dibagi atau disebarkan ke unit atau tingkat yang lebih rendah dalam suatu sistem. Ini memberi lebih banyak otonomi atau kendali lokal kepada individu atau unit yang dapat mengambil keputusan sesuai dengan kebutuhan dan konteks mereka. Desentralisasi dapat meningkatkan responsivitas dan inovasi, tetapi juga dapat menghadirkan tantangan dalam koordinasi dan konsistensi. 2. Sentralisasi. Sentralisasi sebaliknya adalah proses atau konsep di mana kekuasaan, tanggung jawab, atau pengambilan keputusan dikumpulkan atau dikonsolidasikan di tingkat atau entitas yang lebih tinggi dalam suatu sistem. Ini sering digunakan untuk menjaga kendali yang lebih ketat, koordinasi yang lebih baik, atau konsistensi dalam pengambilan keputusan. Namun, dapat mengurangi fleksibilitas dan responsivitas di tingkat yang lebih rendah. Kelebihan sentralisasi. 1. Lebih hemat dalam penggunaan anggaran negara. Kelemahan sentralisasi. 1. Lamanya pengambilan keputusan di level daerah karena dilakukan oleh pemerintah pusat. Kelebihan sentralisasi. 2. Pemerintahan pusat secara langsung dapat mengurusi semua persoalan sampai level daerah. Kelemahan sentralisasi. 2. Berpotensi melahirkan pemerintahan yang otoriter. Sentralisasi kelebihan. 3. Peraturan di seluruh wilayah negara sama. Sentralisasi kelemahan. Potensi daerah melakukan inovasi sangatlah terbatas. Sentralisasi kelebihan. Keseragaman dalam penyelenggaraan manajemen pemerintahan. Kelemahan. Kekayaan daerah berpotensi tidak dinikmati oleh daerah bersangkutan. Desentralisasi. Yang pertama, kelebihan, potensi dan sumber daya daerah dapat berkembang dengan maksimal. Kelemahan nomor 1, pembangunan daerah berpotensi tidak merata. Daerah yang memiliki pendapatan asli daerah PAD tinggi akan lebih cepat pembangunannya. Desentralisasi kelebihan nomor 2, partisipasi dan tanggung jawab rakyat terhadap daerahnya akan meningkat. Kelemahannya nomor 2, membutuhkan biaya besar dalam proses pemilihan kepala daerah. Desentralisasi kelebihan nomor 3, peraturan yang berlaku dapat disesuaikan dengan karakteristik dan kearifan lokal daerah. Kelemahan nomor 3, berpotensi memunculkan sifat kedaerahan. Desentralisasi. Kelebihan. Nomor 4. Pemerintah daerah bisa lebih mandiri dalam mengambil keputusan terkait daerah. Kelemahan. Nomor 4. Bila pengawasan dan koordinasi pemerintah pusat rendah, bisa berpotensi daerah yang kaya melepaskan diri dari NKRI. Kelebihan. Nomor 5. Pembangunan dapat disesuaikan dengan kondisi daerah. Nomor 6. Kelebihan, pemerintah lebih demokratis.
Kalian dan kita semua pasti ingin keutuhan NKRI tetap terjaga. Karena itulah menjadi tugas kita bersama untuk menjaga keutuhan NKRI. Kita bisa memulainya di lingkungan sekolah dan masyarakat. Berikut contoh perilaku yang mencerminkan menjaga keutuhan NKRI di lingkungan sekolah. Yang pertama, menghormati teman-teman yang beragam suku, agama, ras, dan bahasa. Kalian tidak boleh mengejek atau merendahkan teman kalian. Misalnya, mengejek berkulit hitam dan berambut keriting. Kedua, mendamaikan teman-teman yang bertikai dan berselisih. Apaan gitu, apaan banget lo? Sini banget. Duitnya mana duitnya? Apaan banget lo gitu? Mana duit lo? Duitnya mana? Mana duit lo? Apaan banget tipu baru masuk kok udah gini gaya lo? Apaan banget? Tindakan membuli hanya merusak kepercayaan dan hubungan di antara sesama siswa. Marilah kita bekerja sama untuk menghentikan perilaku tersebut. Teman-teman kan gak boleh gitu, dia ini teman kita juga. Iya, kita nggak boleh saling membuli dan harus saling menghargai. Ketiga, membantu teman-teman yang mengalami kesulitan dalam beradaptasi di lingkungan sekolah. Jangan mengucilkan atau mengasingkannya. Kayaknya baru itu belum ada teman. Ayo kita temenin. Ayo. Iya, ayo kita temenin. Ayo. Nita, mau main bareng nggak? Boleh. Ayo. Keempat, berteman dan bersosialisasi secara baik, Mau main saling bareng menghormati nggak? dan menghargai. Ayo. Kelima, menjaga ketertiban sosial dan umum di lingkungan sekolah. Teman-teman, ayo bantu piket. Apa sih lo so asik banget deh? Tahu berisik banget. Ayo tembak itu musuhnya. Itu sekarang itu majuin. Setiap siswa diharapkan untuk disiplin dan bertanggung jawab di sekolah. Tidak menggunakan bahasa kasar, ikut melaksanakan piket kelas, dan menghindari tindakan merusak. B. Indonesia sebagai negara republik. Apa yang dimaksud dengan Indonesia sebagai negara republik? Negara republik adalah bentuk pemerintahan di mana kepala negara yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kekuasaan yang eksekutif dipilih melalui proses pemilihan umum. Dalam sistem republik, kepala negara berfungsi sebagai perwakilan dari rakyat dan memiliki batasan-batasan terhadap kekuasaan sesuai dengan konstitusi negara tersebut. Kekuasaan negara dan pengambilan putusan melalui dilakukan oleh badan Legislatif dan eksekutif yang diangkat melalui pemilihan umum atau pengangkatan. Namun, kepala negara juga memiliki peran penting dalam proses pengambilan keputusan. Umum dari negara Republik Indonesia bermaksud penghargaan terhadap hak asasi manusia, kebebasan terdapat dan beragama, pemisahan kekuasaan antara badan-badan pemerintahan, serta kendali hukum atas tindakan pemerintahan.
Ciri lainnya adalah adanya sistem perwakilan politik melalui pemilihan umum untuk memilih elit pemerintahan dan legislasi tergantung pada negara yang bersangkutan. Sistem republik dapat mengambil beberapa bentuk seperti republik parlementer atau republik presidensial, yang masing-masing memiliki aturan dan struktur pemerintahan yang berbeda. Apa perbedaan bentuk negara dan bentuk pemerintahan? 1. Bentuk negara berujuk pada susunan dan struktur negara itu sendiri, menentukan sejauh mana kekuasaan negara dibagi antara pemerintah pusat dan daerah. Contoh bentuk negara adalah kesatuan, unitari, federal, konfederasi. 2. Bentuk pemerintahan merujuk pada bagaimana kekuasaan dijalankan dalam negara tersebut, menentukan hubungan antara pemerintah dengan rakyat serta peran dan tanggung jawab pemerintah. Contoh bentuk pemerintahan adalah demokrasi, monarki, otoriter, republik, parlementer, presidensial. Bentuk negara di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu pertama, monarki. Negara dengan bentuk monarki atau kerajaan, maka kepala negara diangkat dari garis keturunan raja terlebih dahulu, yang secara turun-temurun mewarisi tahta berdasar hubungan darah. Republik, negara yang berbentuk republik, kepala negaranya disebut presiden. Pimpinan atau kepala negara dari suatu republik tidak merupakan kedudukan yang dapat diwariskan secara turun-temurun, melainkan dia dipilih dalam satu pemilihan umum dalam suatu negara yang berdasarkan demokrasi. Pemilihan dilakukan secara langsung, umum, dan rahasia dengan maksud agar dapat dipilih seorang kepala negara yang berkualitas secara jujur dan adil. Bentuk pemerintahan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, kesatuan. Bentuk pemerintahan kesatuan adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik dan administratif terpusat pada pemerintahan pusat. Dan pemerintah daerah atau regional beroperasi di bawah otoritas dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah atau regional dalam sistem ini memiliki kewenangan yang terbatas dan dapat dicabut oleh pemerintah pusat. Contoh negara dengan bentuk pemerintah kesatuan adalah Prancis, Jerman, dan Indonesia. Federasi. Bentuk pemerintah federasi adalah sistem pemerintah di mana kekuasaan politik dan administratif terbagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau regional. Kami ucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang telah menonton video kami. Semoga video kami dapat bermanfaat bagi kita semua. Bagus. Buronan 2, 3. Jubu, kok nabrak gua sih? Lo boleh gitu sama ketua kita. Lo jangan banget. Bombastic side eye, criminal offensive side eye. Do you understand? Jubu, kok nabrak gua sih? Kok gitu sama woi, duit itu mana? Ini bayar itu anjir. Lo nggak sih lo nggak bayar? Apaan banget lo anak itu? Kalian nggak boleh gitu. Ngomong itu anak. Tapi ini panjang, kenapa bagi dua aja kah? Manfaat Indonesia sebagai negara kesatuan itu kan ada 6, nanti kamu baca nih. 3. Kemudian videonya.
Sabar. Ya. 5. Pemeliharaan kehutanan ke 5. Keutuhan membantu meningkatkan pembangunan ekonomi, infrastruktur, dan pelayanan publik di seluruh wilayah. 3. Ulang Gin. Pelayanan publik di seluruh wilayah. Dampak negatif. 1. Ketimpangan Nyarin gak sih? dengan mereka. Dampak negatif akan menyebabkan kesenjangan yang cukup untuk mempertumbuhan. Lokasi sumber daya. Ibu-ibu. Dalam mengatur urusan. Oke. Apakah kalian pernah mendengar nama Denmark? Denmark merupakan Apakah kalian Coba lagi. Kesepakatan. Abraham kita nih? Jupen. Ayo pukul aku. Ayo pukul aku. Eits, tidak kena. Bombastic side eye. Criminal offensive side eye. Do you understand? Dan perselisihan antara pemerintah pusat dan negara-negara bagian. Pada tanggal 17 Agustus 1960, Republik Indonesia dinyatakan sebagai Republik Indonesia Serikat hanya berlangsung singkat. Sistem ini penting dalam sejarah Indonesia karena menjadi titik Bayu, ini kak? Aku nggak pengen minum es. Lah, ini paling banyaknya. Gananya. Sampai kan? Mati. Gue matiin aja. Temennya di belakang, kok udah lihat temennya. Kenapa gitu? Federasi. Jika Indonesia memutuskan untuk menganut bentuk federasi, dayang-dayang. Atau pengambilan keputusan dikumpulkan atau di mana kekuasaan, tanggung jawab atau pengambilan keputusan dikumpulkan. Desentralisasi dan Bombastic side eye. Criminal offensive side eye. Do you understand? desentralisasi.
Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku ikhlas, ya Allah. Mau main bareng nggak? Bombastic side eye. Criminal offensive side eye. Do you understand? Halo guys,